semua, salve. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Yosef Sudir Esfil, mahasiswa PPG Agama Katolik periode ketiga tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25 86 90 52 152. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Impres Tomor di kelas 4 dengan topik Aku Mengembangkan Kemampuan Diriku. Ini KTP saya dan ini kartu ujian saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Salve. Selamat siang semua anak-anak. Siang, Pak Guru. Bagaimana kabar siang ini? Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, saya panggil satu orang masuk ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada Theo yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Pak Guru absen dulu ya. Agung, Adventus, suara yang kuat. Kita akan berdiri untuk menyanyikan kita bersama-sama lagu nasional. Semua berdiri. Adapun tujuan dari pelajaran kita, yang pertama itu, Pak Guru harapkan itu kita yang hadir di kelas ini mampu mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Kemudian setelah baca kitab suci juga sebentar, Pak Guru mau tahu kira-kira apa kemampuan yang kalian miliki. Dan setelah itu kita akan adakan diskusi kelompok dan Pak Guru mau tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang kemampuan yang kalian miliki. Dan yang terakhir, kita harus bersyukur dengan kemampuan yang kita miliki. Sebelum melanjutkan pelajaran kita, ada pertanyaan yang kalian harus jawab. Pak Guru mau dengar. Coba kalian ingat, apa kemampuan yang kalian miliki? Ayo, coba, apa kemampuan yang kalian miliki? Joshua, Advent, bermain bola. Kemampuan apa yang kau miliki? Menggambar. Betul kan? Menulis.
Kau punya? Oke, main bola. Nah. Ketika kita sudah mengenal kemampuan yang kita miliki, apa yang harus kita buat? Apa yang kita harus buat? Apa? Harus mengembangkannya. Harus mengembang. Kalau kau tidak kembangkan, kau punya kemampuan itu pasti tidak. Yang sangat terkenal, namanya itu adalah Gyeonggi Sang. Gyeonggi Sang. Namanya adalah Gyeonggi Sang. Dia itu seorang anak Papua yang lahir dan dibesarkan di Jayapura. Ini mukanya, Gyeonggi Sang. Nah, dia ini pintar sekali dalam hal pelajaran fisika. Dia ini pintar sekali dalam hal pelajaran fisika. Dia sangat pintar. Karena kepintarannya itu, akhirnya talenta apa yang dimiliki oleh Gyeonggi Sang tadi? Talenta apa? Belajar. Apa? Belajar. Talenta belajar. Iya, betul sekali. Talenta belajar. Dia memiliki talenta belajar. Kemudian, bagaimana yang dibuat supaya talenta belajar ini bisa berkembang? Apa yang dibuat oleh Gyeonggi Sang tadi? Dengan apa? Belajar. Dengan apa? Belajar. Dengan belajar. Betul sekali. Dengan belajar. Tanpa belajar itu pasti Gyeonggi Sang ini tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menjadi orang baik. Tidak menjadi orang yang terkenal. Tetapi karena dia belajar, maka dia bisa menjadi orang yang terkenal. Membanggakan, bukan hanya bangga dia punya keluarga, untuk seluruh Papua, bahkan seluruh Indonesia. Membanggakan. Kalian ini bisa atau tidak menjadi seperti Gyeonggi Sang? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Lebih kuat, bisa atau tidak? Bisa. Aku dengar ini macam tidak semangat nih. Macam tidak semangat. Oke, semua berdiri, berdiri, semua berdiri. Semua berdiri, berdiri. Kita istirahat dulu. Selamat siang. Siang, siang, siang. Selamat siang. Siang, siang, siang. Sekali lagi, selamat siang. Ada yang kenal? Tidak. Siapa ini? Ini yang kau biasa nyanyikan dia punya lagu, nyanyi tak bola balik. Ini siapa? Reza. Reza. Juan Reza. Yang kamu nyanyi tak bola balik itu. Kemudian, kalau ini kamu kenal? Siapa ini? Messi dengan? Messi dengan Ronaldo. Nah, kamu jangan pikir bahwa mereka ini menjadi terkenal itu dengan itu saja. Tidak. Misalkan Reza ini, sebelumnya itu dia kerja apa? Dia tukang kuli, angkat-angkat barang di pelabuhan. Dia ini. Setelah dia sadar, ternyata saya ini punya kemampuan. Akhirnya dia latih asal dia punya kemampuan bernyanyi. Hasil akhir dia jadi penyanyi yang terkenal. Ini Juan Reza. Kemudian demikian juga Ronaldo dan Messi. Kamu tahu Messi kan tidak? Messi masih kecil itu dia sakit-sakit.
dia sakit-sakit. Akhirnya orang tuanya bawa dia ke Barcelona, dokter obat dia sembuh. Dia asalnya punya kemampuan main bola, hasil akhir dia menjadi pemain bola yang terkenal. Ronaldo, tahu ke tidak? Pemain bola terkenal juga, sama juga. Dia itu tinggal di kampung dengan dia mama, bapaknya itu usir dia tidak mau akui Ronaldo sebagai dia punya anak. Akhirnya dia latih terus kemampuan yang dia miliki, yaitu kemampuan main bola. Hasil akhir dia bisa menjadi pemain yang terkenal. Pak Guru akan bagi LKPD. Nanti Pak Guru sebelum kita nanti Pak Guru bacakan izinnya dulu. Setelah itu kalian akan kerjakan LKPD. Tunggu dulu. Dengar dulu ke sini, pasang telinga ke sini. Pak Guru baca. Sekarang pasang telinga di sini. Pasang telinga, atau kalian lihat di bacaan itu, pasang telinga ke sini. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Nah, dengan pasang telinga ke sini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lain lagi 2 talenta, dan yang lain lagi 1 talenta. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tulis semua nama anggota di situ. Tulis semua nama anggota. Tulis itu. Tulis punya nama semua. Tulis semua nama. Tulis semua nama anggota kelompok. Tulis semua anggota kelompok. Pertanyaan pertama itu, apa yang dikisahkan dalam Injil Matius? Injil yang barusan kita dengar, dia ngomong tentang apa? Dia ngomong tentang apa? Nomor 2. Apa itu talenta? Nomor 3. Bagaimana cara kalian mengembangkan talenta yang dianugerahkan Tuhan? Dan pertanyaan yang keempat, sebutkan talenta atau bakat yang kalian miliki. Oke, silakan kerja.
Semua foto selfie. Ini yang lain. Oke, silakan duduk. Nah, kalian sudah mengerjakan tugas itu. Sekarang kita meminta setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Kita mulai dari kelompok mana? Satu. Oke, kelompok 1 maju. Maju kelompok 1. Oke, nomor 4. Bakat yang kalian miliki apa? Lebih kuat bakat yang kalian miliki. Pertama, yuk, memain bola kaki, berenang, main bulu tangkis, apa lagi? Belajar. Oke, bermain bola basket. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Lanjut, kelompok keempat. Kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Maju doang juga tidak apa. Oke, bakat yang dimiliki nomor 4. Lukis, bermain futsal, membaca. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 dulu. Oke, lanjut. Kelompok 3. Apa itu talenta? Oke, yang keempat, pertanyaan keempat, sebutkan talenta yang kalian miliki. Berenang, berlari, memasak, melukis. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sekarang kumpul semua pekerjaan itu, kumpul, semua kumpul. Sudah tadi kumpul. Kumpul. Masih kita buat. Dalam bacaan tadi itu, bahwa Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita masing-masing. Tadi ada yang dapat berapa talenta? 5. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Ada 1 talenta. Tuhan berikan itu kepada ketiga hamba ini. Nah, kemudian Tuhan menuntut supaya bakat-bakat itu harus dikembangkan. Nah, tadi itu macam ada yang dapat 5 tadi itu. Dia kembang itu jadi 5 sehingga jumlahnya 10. Kemudian ada yang dikasih 2 tadi, dia kembangkan itu jadi 4. Dan ada yang kasih 1 tapi dia tidak kembangkan, justru dia tanam dalam tanah. Dia tanam dalam tanah. Dia justru simpan dalam tanah. Dia simpan dalam tanah. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh seperti hamba yang ketiga. Kita ada bakat, kita tidak kembangkan, itu tidak boleh. Kita harus kembangkan, macam tadi kamu sebut ada yang bakat menyanyi. Supaya dia bertumbuh dan berkembang, maka harus ada
latihan. Ada yang bakat berenang, supaya tambah jago berenang harus latihan. Kemudian ada yang bakat memasak tadi, dia harus latihan banyak supaya dia semakin pandai memasak. Kemudian yang perlu juga kita buat adalah apakah talenta dalam diri itu kita sudah kembangkan belum? Kita harus tanya. Menulis doa syukur. Doa syukur atas bakat-bakat yang kalian sebutkan tadi itu. Tulis doa masing-masing. Nah, tulis nama, kemudian tulis doa syukur. Doa syukur karena Tuhan Allah sudah beri kita kemampuan. Tulis doa di sini. Masing-masing. Tulis doa masing-masing karena Tuhan sudah memberikan bakat ke atas kita masing-masing. Silakan tulis. Silakan tulis. Oke, kalian sudah menyusun doa syukur ini. Terima kasih. Sekarang kita ulang. Siapa kita? Oke, silakan dulu. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang bagaimana mengembangkan bakat dalam diri. Mulai dari kita belajar tadi bagaimana perjalanan dari GFK justru dia berjuang lebih giat lagi sehingga dia bisa menjadi sukses. Bakat-bakat yang dimiliki itu harus dikembangkan. Nah, sementara dalam bacaan Injil tadi yang kita diskusikan bersama tadi, bagaimana Tuhan sudah memberikan kepada kita bakat masing-masing. Bakat masing-masing. Tadi ada yang sebut menyanyi, berenang, memasak, dan sebagainya. Dan Tuhan katakan, Pak Guru mau tanya, mungkin ada yang mau bertanya. Oke, coba tanya apa? Mengapa talenta atau bakat setiap orang berbeda? Oke. Mengapa bakat setiap orang itu berbeda? Betul toh? Berbeda toh? Macam tadi ada yang memasak, ada yang bernyanyi, ada yang berenang, ada yang memasak. Kenapa berbeda? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Ayo. Coba. Kenapa berbeda? Alas mengembangkannya. Misalkan, saya punya bakat bola kaki. Agung juga punya bakat bola kaki. Tapi Agung yang latihan terus, latihan. Di hasil akhirnya Agung yang jago. Sehingga bakatnya Agung dengan Pak Guru itu jadi beda. Tergantung bagaimana kita mengembangkan bakat itu. Semakin kita asah, semakin kita latih, maka bakat itu semakin baik. Kalau orang yang pemalas pasti dia tidak akan mengembangkan bakatnya dengan baik. Oke, masih ada pertanyaan lain lagi? Bagaimana? Bagaimana pertanyaannya? Silakan. Anak yang malas, ada talenta atau tidak? Tidak ada. Ada talenta atau tidak? Tidak ada. Tapi kan dalam pelajaran sebelumnya Pak Guru sudah sampaikan bahwa dalam diri kita semua itu ada bakat. Nah, apakah orang malas ada bakat? Dia ada bakat. Dia ada bakat. Tetapi yang buat dia berbeda, dia malas mengembangkan
mengembangkan bakat itu. Dia malas mengembangkan. Pemalas sekalipun Tuhan berikan bakat, tetapi ketika dia malas mengembangkan, maka dia menjadi tertinggal dengan teman-temannya. Dia menjadi terkebelakang dari teman-temannya. Oke, anak, bahwa bakat walaupun dia malas, dia tetap memiliki bakatnya. Walaupun dia malas, dia tetap memiliki bakat-bakatnya. Bukan juga tadi itu, bakat setiap orang itu berbeda karena tergantung sejauh mana dia mengembangkan bakat itu. Anak-anak sekalian, saya pikir untuk pelajaran hari ini demikian. Dari tempat ini Pak Guru ucapkan terima kasih atas partisipasi kita mulai dari pembukaan tadi sampai saat ini. Terima kasih. Sekali lagi Pak Guru tekankan, jangan pendamkan bakat-bakat kalian, tapi harus terus dikembangkan agar bisa menjadi anak yang berguna bagi orang tua, bagi keluarga, bagi bangsa, bagi negara, dan bagi gereja. Sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih atas partisipasi kita semua dalam proses pembelajaran tentang aku mengembangkan kemampuan dalam diriku. Sekarang kita semua bangkit berdiri untuk menyanyikan secara bersama lagu Aku Say. Aku Say. Semua berdiri. 1, 2, 3. Aku diberikan kesempatan. Marilah teman-teman dan guru sebelum kita pulang, marilah kita berdoa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa